Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Wulingi yang saya sayangi. Saya Diva Natasha Asifa. Saya berdiri di sini untuk mewakili anak-anak Indonesia yang cemas dengan keadaan Indonesia saat ini. Saya hanyalah salah satu dari anak-anak yang telah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur, saya tidak suka belajar di rumah. Akan tetapi, kita adalah anak-anak yang hanya bisa mematuhi perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes apapun. Saya menyadari sudah hampir 2 tahun corona menghantui kita semua. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Segala usaha dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi setiap warga negara Indonesia. Teman-temanku yang saya sayangi, saya berdiri di sini karena lelah belajar di rumah. Saya berdiri di sini karena cemas setiap keluar rumah. Saya harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Saya juga harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak saya kenal. Saya hanyalah anak-anak yang ingin melihat dunia luar, yang selalu memancing keinginan saya. Ketika semua merasa cemas, saat itu pun saya merasa dunia sudah tidak menarik lagi. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Teman-temanku, hampir setiap hari kita melihat penambahan jumlah positif COVID-19 di Indonesia ini. Bahkan setiap hari pula kita melihat berita berapa orang yang meninggal dan berapa orang yang sembuh. Kata-kata penyiar berita yang menyenangkan hati ketika berkata, pasien COVID yang sembuh lebih banyak dari pasien COVID yang meninggal. Tetapi semangat itu meredup kembali ketika mendengar pasien COVID semakin hari semakin bertambah. Jika kalian paham dengan keadaan saat ini, marilah kita berusaha untuk menaati peraturan. Apa sih susahnya menjaga diri sendiri? Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita adalah makhluk yang harus bersosialisasi untuk berbagi harapan dan doa. Saya juga makhluk hidup yang ingin bertemu dengan teman-teman saya dan guru saya untuk menanyakan pelajaran yang membingungkan. Dan tidak seperti orang yang hidup dalam gurun tanpa kompas. Lantas, bagaimana saya menemukan kompas tersebut jika melihat orang-orang tidak menggunakan masker di tempat yang umum? Bagaimana saya bisa merasa tenang jika melihat orang yang meremehkan dengan cuci tangan? Teman-temanku yang senasib dengan saya, tak jemu-jemu pemerintah mengingatkan, cucilah tanganmu, pakailah maskermu, hindari kerumunan dan keluar rumah seperlunya. Hingga seru-seruan tersebut sudah menjadi mantra untuk bersikap berhati-hati dimanapun kita berada. Tetapi kenyataannya ketika new normal digaungkan, banyak sekali orang yang melupakan corona yang masih menghantui kita semua. Hingga saya merasa kita tidak menghargai hidup yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukankah apa yang kita terima saat ini kita tinggal nikmati dan kita hargai? Teman-temanku, seringkali kita mendengar pepatah, harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, apabila kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Apalagi kita tertular dengan penyakit ini, kita tidak hanya diobati saja, tetapi kita harus menerima sanksi sosial atas kecerobohan kita sendiri. Ayo kita patuhi anjuran pemerintah. Jadilah pahlawan, setidaknya bagi diri sendiri. Demikian pidato saya buat, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.